Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan sebuah kesulitan, semoga kalian lekas dipertemukan solusi, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, entah itu masalah yang berat maupun yang ringan. Itu doa saya, harapan saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung ya, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai untuk harinya hari Sabtu ya, saat ini sampai batas waktu hari Selasa. Bisa dikatakan 4 hari ke depan ya. Jadi 16 ya, 17, 18 sampai batas waktu tanggal 19. Kan seperti itu ya. Untuk maksud saya tetap ya masih di bulan Desember 2023 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan memberikan suatu tema 6 zodiak ya akan lepas dari keterpurukan dan akan dihantam sebuah kerezekian yang besar ya. Sekali lagi 6 zodiak ya akan lepas dari keterpurukan dan akan dihantam suatu rezeki yang besar. Kira-kira seperti itu sobat ya untuk temanya sendiri ya. Dan ini memang sengaja sudah saya siapkan ya 6 kartu sebagai clue, dan sudah saya ambil 6 kartu clue-nya ini 6 kartu yang sangat positif semua ya. Jadi bagaimana tinggal keberuntungan dari zodiak kalian masing-masing ya. Makanya saya sering mengatakan silakan berdoa, silakan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Semoga nanti 6 zodiak kalian itu bisa muncul dan bisa menempati di 6 clue yang sudah menandakan kartu yang positif. Kira-kira seperti itu ya. Oke ya, bagaimana nanti silakan ditonton ya, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami ya sobat ya. Di poin terakhir sering saya selalu mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat general reading ya. Bersifat terawang, juga prediksi, artinya general yaitu luas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian ya. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, aminkan karena ucapan adalah doa. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, harap dimaklumi sobat, karena ini kan general ya, luas, saya nggak tahu nama kalian ya. Nah beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi, karena dengan konsul secara pribadi ya, saya bisa mengetahui sedikit info dari kalian, itulah yang akan bisa saya fokuskan, sehingga kalian yang konsul ataupun privat secara pribadi akan mendapatkan jawaban yang lebih akurat. Alhamdulillah ya, sampai saat ini sudah banyak sekali jawaban yang akurat ya, terutama untuk yang konsul secara pribadi. Oke ya, langsung saja saya akan menarik energi kalian dulu ya. Semoga bisa selaras dan itu akan bisa mengena sama kalian. Oke ya, setelah saya tarik dari energi kalian ya, saya akan menggunakan sebuah media agar jawabannya lebih akurat
dan lebih membawa kita dalam hal kepositifan ya sobat ya. Oke ya, sekarang kita lihat dulu ya untuk clue yang pertama. Clue yang pertama di sini buat energi kalian ya. Nggak tahu ini yang ketarik energinya siapa. Muncul petunjuk The Empress ya. Itu ada The Empress. Ada wanita sedang lagi duduk santai. Ini kalau saya tangkap energi dari orang ini ataupun dari zodiak ini nantinya ya. Bisa dikatakan mungkin banyak suatu liku-liku yang dihadapi ya gitu. Kalau saya menangkap ya secara energi. Kalau saya menangkap secara energi ya sekali lagi saya menangkap di sini adanya suatu kesulitan-kesulitan ya dalam arti yang lebih dominan di sini di faktor asmara sama keuangan di sini sobat gitu loh. Ini yang menjadi liku-liku yang menjadi keterpurukan. Ya. Bisa dikatakan sedikit ada suatu apa ya goyah lah di dalam ya itu tadi loh di dalam hubungan asmara sama keuangan dia. Gitu. Dia menginginkan adanya suatu kestabilan. Nah, kira-kira seperti itu. Dan saya menangkap sih di sini ibaratnya apa ya faktor momongan juga menjadi prioritas ya. Gitu loh. Biarpun tidak semua sobat ya. Sekali lagi faktor momongan itu menjadi prioritas. Artinya apa? Artinya di sini mungkin ada suatu kekacauan ya. Kalau di asmaranya dia itu salah satunya ya mungkin ingin mempunyai si buah hati lah. Cuman kesulitan orang ini gitu loh. Nah, jadi kan bisa saja dalam arti ketika sudah menikah ya gitu loh. Salah satunya mungkin menginginkan adanya suatu si buah hati ataupun momongan terus kesulitan gitu loh. Mungkin lama hamil ataupun apa istilahnya itu ada gangguan gitu loh. Sulit untuk hamil. Nah, di sini salah satunya akan menemukan sebuah kebahagiaan juga gitu loh. Nah, akan bisa kalau bisa menangkap tadi ya akan ada suatu kabar gitu loh, akan ada suatu kehamilan juga gitu loh. Mungkin yang sulit hamil akan ada suatu kehamilan juga dan salah satunya menjadi suatu kebahagiaan, menjadi suatu kestabilan tersendiri di asmaranya dia. Nah, kira-kira seperti itu ya. Terus untuk masalah keuangan ya saya tadi menangkap adanya suatu memang akan ada suatu berita bagus ya, di mana di sini akan ada suatu hantaman rezeki gitu loh. Entah dari mana datangnya yang jelas orang ini akan diliputi roda-roda keberuntungan asalkan satu ya gitu loh. Jangan terlalu apa ya, jangan terlalu bersedih lah, jangan terlalu galau. Seperti itu. Insya Allah rezeki di sini akan menghampiri kalian kok di sini. Kartu The Empress karena di sini menandakan adanya suatu wanita yang lagi duduk santai artinya melambangkan suatu ketenangan dan itu akan mendatangkan sebuah hantaman rezeki yang besar di sini. Nah, seperti itu sobat ya. Sekarang saya akan langsung melihat untuk zodiaknya ya. Semoga zodiak ini akan lepas dari keterpurukan dan akan dihantam rezeki besar sesuai tema. Silakan berdoa sobat ya.
Ya, kita lihat untuk zodiaknya yang akan diuntungkan ya. Di sini selamat untuk kalian yang mempunyai zodiak Sagittarius ya. Ini selamat ya untuk kalian yang mempunyai zodiak Sagittarius ya. Kelihatannya masalah lepas dari keterpurukan ataupun adanya suatu rezekian yang besar ini, Sagittarius muncul artinya menandakan sebuah sinyal ya akan dihantam rezeki. Selamat untuk kalian yang mempunyai zodiak Sagittarius di 4 hari ke depan ya. Semoga itu akan mengena sama kalian yang mempunyai zodiak Sagittarius. Ya, langsung saja kita buka untuk clue yang kedua. Di sini muncul petunjuk The Lovers ya, ada sepasang kekasih, belakangnya ada malaikat. Ini kalau saya tangkap secara energi ya. Iya, saya bisa menangkap ya. Ini bisa dikatakan ini adanya suatu, seperti adanya suatu apa ya? Adanya suatu medan magnet ya di dalam kehidupan orang ini. Mungkin dulu ataupun kemarin ya sempat mengalami kesusahan ya, sempat mengalami down, bahkan ini sempat mengalami down sempat. Artinya sampai sempat mengalami di mana puncak apa ya, ibaratnya itu frustasi lah gitu loh. Karena apa? Karena memang kesulitan yang dihadapi luar biasa gitu. Ya. Cuman kenapa kalau di sini muncul petunjuk di lover untuk orang kedua ini? Biarpun orang ini ataupun zodiak ini dihantam sebuah masalah yang cukup ya bisa dikatakan yang cukup berat ya, sampai adanya suatu frustasi gitu loh dalam hidup. Cuman orang ini sisi lain selalu menebarkan sebuah kebaikan. Nah gitu loh. Jadi apapun kesulitannya ketika dia dibutuhkan oleh orang yang minta pertolongan lah ataupun orang yang membutuhkan, dia siap gitu loh. Dia siap hadir, siap menolong apa yang menjadi kesulitan. Entah itu dia mengasihkan sebuah saran, ya, entah itu secara tenaga dia. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi orang ini bisa dikatakan eh, bersimpatik lah sama orang-orang di sekitarnya. Apalagi kalau ada yang membutuhkan, ini selalu siap orang ini. Gitu. Khususnya ya orang-orang yang pasti orang-orang terdekat dia yang dia kenal gitu loh. Bahkan ketika orang itu tidak kenal ya mungkin apa ya, ada suatu kejadian di jalan gitu loh dan ada seseorang yang membutuhkan, ini orang ini langsung menolong gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi rasa rasa kasih sayangnya itu tinggi, makanya tidak bisa dipungkiri ya. Bisa saja di sini ya katakanlah malaikat-malaikat ya, suruhan dari Sang Maha Kuasa ini disuruh membantu dia gitu loh. Artinya bisa dikatakan akan ada juga sih hantaman rezeki ya gitu loh, yang luar biasa yang besar untuk orang ini nantinya di grup kedua ataupun nanti di zodiak ini nantinya, kira-kira seperti itu. Kalau saya melihat tadi ya, secara secara penerawangan di sini yang lebih dominan di masalah pekerjaan dia gitu. Di masalah pekerjaan sama asmara ini lebih dominan masalahnya yang menghantam dia gitu. Ya itu tadi, cuman orang ini kenapa kok sampai mempunyai medan magnet, kenapa kok sampai istilahnya itu selalu apa ya, dipantau lah ya, sama malaikat-malaikat di sini. Karena dia memang saya rasa energinya cukup positif gitu loh. Energi energi rasa kasih sayangnya tinggi ya, sehingga dia juga disayangi sama semesta. Kan kira-kira seperti itu. Jadi ada hukum, ada suatu hukum di sini. Suatu hukum imbal balik di sini. Ini mantap ya. Ada suatu rasa keceriaan juga ya di sini. Langsung saja kita lihat ya untuk zodiaknya. Silakan berdoa semoga itu menjadi zodiak kalian, sobat.
Jadi langsung saja kita lihat ya untuk zodiak yang diuntungkan. Di sini selamat kalian yang mempunyai zodiak Pisces ya. Ini Pisces ini muncul ya. Selamat ya bagi kalian sekali lagi yang mempunyai zodiak Pisces. Semoga kesulitan kalian ini akan dilancarkan melalui zodiak kalian. Tentunya seperti tema. Ya. Lepas dari keterpurukan dan akan dihantam sebuah kerezekian. Ya, apapun itu sobat ya. Ini mantap ya. Oke, langsung kita lihat untuk clue yang ketiga. Di sini muncul petunjuk As of Wands ya. Ada tangan keluar dari awan memegang tongkat. Ini kalau saya tangkap secara energi sobat ya. Saya bisa mendapatkan petunjuk ya setelah saya terawang di sini. Orang ini kalau masalah keterpurukannya ini lebih dominan ketiga-tiganya mengena di sini. Ini luar biasa ya. Jadi dalam hal asmara dia kena ya. Ini saya berbicara tentang keterpurukannya dulu. Asmara dia kena, ya. Pekerjaan dia kena, keuangan dia kena. Seperti itu. Jadi keterpurukannya ini sangat luar biasa. Cuma kalau saya menangkap juga ya terkadang apa ya? Dia adanya kesulitan karena saya menangkap juga sering dimusuhi sama keluarganya sendiri dia. Dia sering dimusuhi sama keluarganya sendiri. Dalam arti dimusuhi itu ya mungkin di dalam diri dia ataupun di dalam pandangan dia itu selalu salah kalau di mata keluarganya. Meskipun apa yang dikerjakan ini benar, ya tidak terlalu ya apa ya, meskipun yang dikerjakan ini benar, ya tidak selalu salah. Cuman kebanyakan besar apa yang dikerjakan orang ini, terutama di keluarganya sendiri, dianggapnya dia itu selalu sering salah. Gitu loh. Makanya di sini terkadang dia adanya suatu renungan di sini. Itu sobat. Adanya renungan, kok tidak adanya suatu keberhasilan yang saya inginkan. Cuman saya salut ya, dia masih tetap mau istilahnya itu bertahan ya. Dalam arti itu ya tidak mau putus asa gitu loh. Dia tetap mau bertahan, tidak mau putus asa. Dalam arti dia tidak mau down gitu loh. Ketika ada masalah kan terkadang itu banyak orang gitu loh. Dalam arti sudah bisa dikatakan sudah banyak masalah ya. Seakan-akan pencapaian dan harapannya itu susah terkabul, plus ditambah masalah. Nah itu kan yang saya maksud itu terkadang banyak orang itu yang down gitu loh. Sudah banyak yang putus asa, bahkan sakit di sini kan seperti itu. Cuman orang ini tidak gitu. Ya. Dia tetap mau bertahan dengan suatu masalah yang dihadapi. Itu secara penerawangannya di sini. Cuman saran saya di sini apa ya bisa dikatakan khususnya di hari ke depannya. Ketika mungkin adanya suatu sinyal bagus ya. Nah di sini orang ini harus apa ya? Ketika kalian ingin berubah, nggak tahu ini nanti orangnya siapa, yodeknya siapa yang jelas. Ketika menginginkan adanya suatu perubahan cepatnya. Di sini kalian harus pintar menggunakan apa ya? Mengolah pemikiran kalian, gunakan kecerdasan kalian ya. Gitu loh. Jadi kalian harus mencari jalan keluar gitu loh. Mengolah pemikiran kalian bagaimana jalan keluarnya. Nah, ketika mungkin di situ ada sinyal bagus apapun itu ya, ya jalankan gitu loh. Jalankan sobat. Seperti itu. Agar kalian satu lepas dari keterpurukan khususnya gitu loh. Jadi kalian jangan diam. Iya boleh kita pasrah, boleh kita tetap semangat, tidak down. Ya tapi kita harus juga berpikir gitu loh. Mengasah ataupun menggunakan pemikiran kita, kecerdasan kita. Itu bagaimana lepas dari keterpurukan gitu. Seperti itu. Karena di sini apa ya jelas melambangkan memang energinya rada sedikit rumit di sini gitu loh sobat. Salah satunya jalan yaitu tadi. Kalian harus mampu mengolah pemikiran kalian sobat. Gitu. Jangan terkesan terlalu diam berkepanjangan, terlalu pasrah berkepanjangan. Jangan seperti itu. Kalau saya menangkap sih memang di sini apa ya, energinya tuh sudah terlalu lama gitu loh. Maksud saya itu untuk menahan diam, untuk menahan kepasrahan, menjalani hidup yang seperti itu sulitnya. Dia diam. Jangan seperti itu ya. Apapun itu kalian harus berani bergerak, sobat. Ya. Jangan ada bimbang di sini. Kalian harus berani bergerak, harus berani keluar dari
suatu masalah, bagaimana caranya kalian sendiri yang tahu gitu. Jangan diam aja di sini. Seperti itu ya, biar apa? Biar ada suatu perubahan di sini. Gitu loh. Kalian harus berani. Apa apa yang menjadi suatu apa ya, feeling kalian, oh ini langkah yang terbaik. Oh ini langkah yang terbaik. Nah, jalankan itu maksud saya. Ini tidak menutup kemungkinan ya kalian akan dalam sebuah kerezekian, terutama kalian akan lepas dari keterpurukan sobat di sini. Ini energinya benar-benar bagus ya. Cuma di sisi lain memang ada sedikit berat gitu loh. Dalam arti berat itu apa? Ya itu tadi loh. Kalian harus mampu berani melawan diri untuk melepas sebuah kebimbangan, melepas sebuah pemikiran yang rumit. Itu lepas. Gitu loh. Ganti semua itu dengan rasa berani mengambil keputusan ya. Dan kalian harus mengambil sebuah tindakan. Kira-kira seperti itu. Oke, sekarang kita lihat ya untuk zodiaknya. Silakan berdoa semoga itu menjadi zodiak kalian sahabat. Oke, langsung saja kita lihat untuk zodiaknya yang akan diuntungkan. Di sini selamat kalian yang mempunyai zodiak Capricorn ya. Ini selamat ya untuk Capricorn ya. Seperti yang saya katakan tadi. Ini lebih dominan dihantam 3 faktor ya. Ada asmara, ada pekerjaan, ada rezekian. Makanya saya tadi bilang kalian harus memberanikan diri ya. Ambil sebuah keputusan ketika apapun itu terjadi sama kalian agar satu lebih lepas dari keterpurukan dan dua lebih adanya suatu kerezekian karena kalian mampu mengambil sebuah keputusan di sini. Nah, seperti itu sahabat ya. Semoga zodiak kalian yang muncul Capricorn ini memberikan sebuah sinyal bagus, memberikan sebuah petunjuk dan itu menjadikan jalan buat kalian agar lepas dari keterpurukan ya, dan akan dihantam adanya suatu rezeki yang besar. Kira-kira di situ ya. Oke, langsung saja kita lanjut untuk yang clue yang keempat. Di sini muncul strength ya, kartu utamanya ya. Di sini strength. Kalau saya tangkap secara energi ya. Ya, setelah saya terawangkan di sini ya. Di sini jelas ya. Kalau saya menangkap orang ini ya atau penjodiak ini bisa dikatakan barusan mengalami sebuah peristiwa di mana. Ya. Barusan mengalami sebuah peristiwa ataupun kondisi di mana memang ada suatu hal yang membuat dia apa ya bersedih, yang membuat dia kecewa. Seperti itu. Kalau saya tangkap di sini dia dominan di masalah asmara sama masalah keuangan di sini. Ini dominan ya. Clue yang keempat ini. Sempat dibuat kecewa, sempat dibuat bersedih. Cuman ketika memang menghadapi suatu masalah yang dialami, ya, akhirnya apa? Akhirnya dia mencoba untuk berpikir panjang. Gitu. Dia tetap mau ikhlas, mau bersabar dalam arti juga mau menerima memang kondisinya seperti ini dan dia juga ingin mempertahankan sahabat. Dia ingin mempertahankan dan ingin memperjuangkan gitu loh. Apa yang menjadi kesulitan dia? Tentunya di dua faktor, masalah asmara sama keuangan. Seperti itu. Kalau masalah kesabaran sih betul-betul sangat luar biasa ya orang ini. Meskipun dihantam yang lebih dominan tuh ya, masalah pekerjaan sama masalah keuangan sama masalah asmara itu yang lebih dominan meskipun dihantam suatu masalah yang berat.
dia luar biasa kalau masalah kesabaran. Jadi bisa dikatakan mungkin bagi dia ini adalah ujian dan dia mau mempertahankan itu semua dan dia juga ingin adanya suatu kestabilan. Makanya tidak menutup kemungkinan ya. Muncul strength artinya apa? Ini kan ada wanita menaklukkan singa. Artinya apa? Artinya ketika dihantam masalah tapi dia tetap mau bertahan, mau berjuang, ya lama-lama masalah itu akan bisa tertundukkan juga gitu. Sekali lagi, masalah itu akan lama-lama akan tertundukkan juga, akan dikalahkan sama dia dan dia akan menemukan sebuah harapan di sini. Seperti itu. Ketika kita ada masalah, tapi kita tidak mampu menundukkan masalah, tidak mampu menyelesaikan masalah, tidak adanya suatu kesabaran. Di sini kalian akan dipermainkan suatu masalah juga gitu. Akan dibuat susah dengan masalah juga. Seperti itu kan logikanya sebetulnya. Nah, sekali lagi karena dia adanya suatu keikhlasan, adanya suatu kesabaran sama adanya suatu memperjuangkan, mempertahankan, ya akhirnya masalah itu bisa ditundukkan sama dia. Insya Allah dia akan lepas dari keterpurukan juga. Silakan berdoa, ya saya akan menarik sebuah zodiak dari kalian masing-masing. Semoga itu akan menjadi zodiak kalian. Bisa baca langsung saja kita lihat untuk zodiaknya. Di sini selamat ya kalian mempunyai zodiak Scorpio ya. Ini zodiak kalian keluar dan muncul ya. Semoga dengan adanya suatu sinyal, dengan adanya suatu petunjuk zodiak kalian yang mempunyai zodiak Scorpio ini keluar menjadikan sebuah jalan untuk kalian lepas dari keterpurukan dan akan dihantam sebuah rezeki yang besar di sini 4 hari ke depan. Ini Scorpio ya. Oke, kita lihat untuk yang kelima clue-nya. Di sini kartunya muncul petunjuk Wheel of Fortune, perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan di sini. Oke ya. Setelah saya terawang di sini ya, bisa dikatakan apa ya? Mungkin orang ini adanya suatu keterpurukan ya. Dan orang ini tetap mau berjuang, mau berusaha. Makanya tidak menutup kemungkinan ketika orang ini tetap berusaha, dia akan adanya suatu perputaran gitu loh. Karena dia adanya suatu keyakinan di sini, sobat. Plus didukung dengan adanya suatu kebaikan-kebaikan yang sering dia taburkan gitu loh antar sesama di sini. Entah ya kebaikan di dalam keluarganya dia sendiri ataupun orang-orang terdekat dia ataupun orang-orang yang baru kenal gitu loh. Ataupun orang-orang yang mengenal dia. Kalau saya menangkapnya di sini apa ya bisa dikatakan ada seperti hukum ya di sini ya gitu. Sering orang mengatakan yaitu hukum karma ataupun hukum imbal balik ataupun hukum tabur tua di sini. Nah, maksud saya di 4 hari ke depan dia akan menuai hasilnya gitu loh. Dia akan menuai hasilnya apapun itu ya. Kelihatannya apa ya? Kalau saya menangkap sebuah penerawangan sih bagus ya, ada suatu energi yang semula redup ini apa ya? Sinarnya tuh yang semula redup tiba-tiba semakin membesar gitu loh. Semakin terang. Nah, disitulah menandakan adanya suatu sinyal bahwa memang kedudukan dia ya. Ini contoh ya, ketika masih di bawah, ini akan mencapai perputaran.
Seperti itu, akan adanya suatu perputaran di atas. Nah, saran saya ketika memang itu mengena sama kalian, ya gunakan, manfaatkan ya rezeki itu dengan baik. Itu saran saya. Karena apapun juga ya, saya menangkap di sini yang dominan yang dirasakan ya seputar kehidupan sehari-hari. Ini lebih dominan di pekerjaan sama di keuangan di sini. Kalau asmara sih kelihatannya di sini apa ya? Bisa dikatakan masih agak soft lah, ya, masih agak slow. Jadi tidak masalah yang datang itu tidak terlalu berat sobat gitu. Tetapi ketika sudah terkena, saya berbicara masalah pekerjaan sama keuangan, orang ini dihantam sebuah masalah yang luar biasa gitu. Contohnya ketika mungkin jualan awalnya laku keras, tiba-tiba langsung sepi gitu. Yang ikut orang sama saja. Awalnya baik ya, dalam arti sedikit konflik lah, jarang konflik, tiba-tiba semakin hari semakin banyak konflik, entah sesama teman sepekerjanya, entah sesama atasan atau sama bosnya atau sama pengawasnya. Kira-kira seperti itu. Apalagi di faktor keuangan ya. Saya menangkap tadi ya adanya seperti sebuah penutupan energi sobat di sini. Gitu loh. Ya sering saya mengatakan di sini ada penutupan energi black magic di sini. Orang ini tertembak, makanya selalu ada kekacauan gitu. Ya semoga saja nanti zodiak kalian ya ini bisa memberikan sebuah petunjuk ya, dan akan bisa apa ya, membuat kalian dilancarkan segala urusan di sini. Dalam arti dilancarkan segala urusan yang mendapatkan solusinya akan lancar di sini. Lepas dari keterpurukan dan akan dihantam sebuah rezeki yang besar di sini. Asalkan satu ya, kalau bisa ya ada suatu penetralan, ya kalau bisa tetap adanya suatu keyakinan dan tetap berjuang jemput rezeki. Di sini kalian akan mendapatkan sebuah rezeki yang luar biasa ya di sini. Kalau saya menangkap sih akan ada suatu pembelian, ya pembelian yang apa ya, yang cukup mewah lah di sini. Kira-kira seperti itu karena rezekinya akan cukup besar ya di sini. Ini mungkin sudah menjadi nasib dia sobat ya. Ya sekarang kita buka ya untuk masalah zodiaknya. Silakan berdoa semoga itu menjadi zodiak kalian. Ya, langsung saja kita lihat untuk zodiaknya. Ini selamat kalian yang mempunyai zodiak Taurus ya. Ini alhamdulillah ya, Taurus kali ini diuntungkan ya kalian. Mungkin beberapa bulan yang lalu kalian sulit keluar di sini. Ya. Ketika saya membuat acara eksklusif di sini Taurus, alhamdulillah energinya cukup kuat, energinya cukup besar. Ya. Kalian akan adanya suatu lepas dari keterpurukan dan akan dihantam sebuah kerezekian. Apapun masalah kalian insya Allah akan terpecahkan, akan menemukan solusi, akan menemukan jawaban, khususnya di 4 hari ke depan. Sama halnya dengan ada suatu hantaman rezeki. Seperti itu. Katanya akan ada suatu rezeki yang cukup lumayan di sini. Kalau bisa ya diikhtiarkan ya ini ya untuk Taurus ya. Karena tadi saya menangkap memang ada suatu tembakan black magic buat kalian. Nah, ketika itu kalian netralkan, jangan sampai terlambat ya. Ketika itu kalian netralkan, insya Allah di 4 hari ke depan akan ada suatu hantaman kerezekian yang besar. Jangan sampai istilahnya itu menyesal itu belakangan. Bisa saja ketika ada deal-dealan ini akan gagal Taurus ya. Cuman di sini kan memberikan sebuah sinyal bahwa ada suatu gambaran bagus ketika memang adanya suatu energi yang maaf,
ketika masih adanya suatu normal gitu secara aura, tidak ada tembakan, mungkin yang sudah terkena tembakan black magic sudah dinetral, entah dinetralkan sendiri, entah sama orang lain, entah sama saya, di sini akan lebih peluang besar untuk Taurus. Jangan sampai disia-siakan. Seperti itu ya sobat ya, segera netralkan di sini. Kan ada hantaman rezeki, akan ada suatu pembelian barang yang mewah juga di sini. Kalian mampu. Seperti itu ya. Ini mantap. Kita lihat untuk clue yang terakhir, clue yang keenam. Ini muncul petunjuk Ace of Pentacles ya. Tangan keluar dari awan memegang koin besar. Ya, setelah saya terawangkan di sini ya, muncul ini ada petunjuk Ace of Pentacles. Artinya seperti ini sobat ya. Mungkin ketika kalian dulu ataupun kemarin ya sempat mengalami kekurang maksimalan, sempat mengalami kekurang stabilan. Kalau saya menangkap di sini memang adanya suatu ketiga faktor yang menghantam dia. Asmara dia kena, pekerjaan dia kena, keuangan dia kena. Dalam arti goyah gitu loh. Ada saja masalah. Selesai satu muncul lagi, selesai satu muncul lagi. Entah yang sudah terselesaikan di faktor asmara, selesai muncul. Di pekerjaan juga sama, selesai muncul lagi masalah. Apalagi di keuangan, selesai muncul lagi masalah. Gitu loh. Cuman di sini apa ya, disarankan apapun yang terjadi sama kalian, kalian harus mampu bertahan sobat. Dalam arti jangan sampai down ya, jangan sampai putus asa, jangan sampai galau, jangan sampai bersedih, tetap berjuang di sini. Gitu. Anggap saja mungkin itu sebagai apa ya, kalian menanam dulu. Memang orang menanam itu sulit sebelum merasakan hasil buahnya. Nah, anggap saja itu menanam dulu kalian sobat. Karena kalau saya menangkap tadi secara penerawangan, ini bakal adanya suatu memanen ya kalian ya. Ini sudah waktunya memanen, khususnya di 4 hari ke depan. Kalian akan memanen. Jadi bisa dikatakan kesulitan kalian itu akan teratasi gitu loh. Ada seperti jalan keluar ya, yang itu akan membuat kalian senang. Terutama faktor kerezekian. Kalian akan juga dihantam sebuah rezeki di sini. Gitu loh. Jadi bisa dikatakan ibaratnya ini loh hasil kamu selama ini. Nah, ibaratnya seperti itu. Jadi seakan-akan rezeki itu disodorkan sama kalian. Nah, tinggal kalian sendiri yang mau mengambilnya, sobat, yang mau menerimanya. Ya kalau bisa dalam arti ya jemput rezeki. Gitu loh. Jemput rezeki. Karena saya menangkap di sini hampir sama ya kalian sama clue yang kelima yang terindikasi di dalam zodiak Taurus. Kalian hampir sama. Dalam arti hampir sama itu ini adanya suatu tembakan kalian di sini. Ya jangan sampai itu sia-sia ataupun jangan sampai luput ya dari kalian. Gitu loh. Ketika mungkin akan ada rezeki, akan ada keterpendingan, akan ada pengancelannya. Seperti itu. Karena saya menangkap di sini akan adanya sebuah apa ya? Seperti adanya sebuah penjualan yang luar biasa di sini. Yang laku pesat. Ya. Ibaratnya apalagi yang mungkin eh, sedang menjual sesuatu ya di sini. Entah apapun itu mengalami kesulitan mungkin dengan harga yang tinggi sehingga orang membeli itu kesulitan. Nah, di sini akan goal ya di sini ya. Ini selamat ya. Di sini akan goal adanya suatu pencairan lah dalam arti seperti itu. Ini hantaman rezeki ini luar biasa. Cuman ya itu tadi saya menangkap juga kenapa kok sampai terpuruk ya. Adanya suatu keterpurukan di tiga faktor. Ada yang kena asmaranya, ada yang kena pekerjaannya, ada yang kena keuangannya. Karena apa? Karena di sini jelas kalian tertembak ada suatu black magic sobat. Jangan sampai terlambat ya untuk menetralkan. Sangat disayangkan nanti. Takutnya ada suatu pembatalan atau pengancelan. Seperti itu dan kalian semakin terpuruk. Itu yang saya tangkap di sini. Ini energinya cukup lumayan ya karena di sini melambangkan apa ya? Poin yang sangat besar. Pentacles yang cukup besar. Ini kan menandakan bahwa rezekinya itu tidak main-main memang gitu. Ada suatu keuangan yang masuk di dalam kalian. Itu secara prediksi saya, secara terawan saya di sini akan bagus ya. Ada sinyal kuat di sini. Kalian akan mendapatkan itu semua. Oke, sekarang kita langsung lihat ya. Untuk zodiaknya silakan berdoa semoga itu menjadi zodiak kalian.
Oke, kita lihat untuk zodiaknya. Ini langganan ya. Ini benar-benar langganan. Selamat kalian yang mempunyai zodiak Gemini. Sekali lagi selamat kalian. Seperti yang saya katakan tadi, Gemini ketika memang ada yang suatu ketiga faktor yang menyerang kalian, ya artinya kalian harus mampu menetralkan sobat. Artinya begini loh. Ini mungkin akhir-akhir bulan Desember ini Gemini akan selalu diuntungkan. Ya, dalam arti ya ketika kalian adanya suatu keberuntungan, ya pasti di situ adanya suatu masalah yang berat juga. Nah, kira-kira seperti itu sobat. Karena kan tidak ada kita mendapatkan istilahnya kesenangan, tapi masalah kita minim, masalah kita sedikit itu kan tidak ada. Semua di dunia ini pasti akan berimbang gitu. Ketika mengalami kesusahan ya pasti akan ada sebuah kebahagiaan. Nah, kan seperti itu. Ketika masalah kalian berat dan kalian masih mampu mempertahankan, memperjuangkan, menyelesaikan, diikhtiarkan. Ya, sekali lagi ya, ketika masalah itu berat, ya kalian juga akan menemukan hasil yang luar biasa. Menemukan sebuah hasil yang besar juga. Dalam tanda kutip, ya kepositifan yang luar biasa yang akan kalian dapatkan, yang layak kalian terima. Kira-kira seperti itu. Ya sama seperti Gemini. Ketika saya mengatakan kalian dihantam 3 problem, 3 masalah, itu kan berat ya. Gitu loh. Mungkin berat masalah kalian. Ya, ya tidak apa ya, tidak menutup kemungkinan juga rezeki yang besar juga akan menghantam kalian juga. Karena sesuai, gitu loh. Ya. Sama halnya seperti ya ketika kita bermalas-malasan, ya rezeki kita kecil. Itu sudah secara logika. Ketika kita berjuang, ya, berusaha mau menjemput rezeki, ya disitulah akan ada sebuah rezeki yang besar. Akan seperti itu sobat ya. Oke ya, selamat untuk kalian sekali lagi yang mempunyai zodiak Gemini. Semoga dengan zodiak kalian ini keluar itu memberikan sebuah jalan, dalam arti akan bisa melepaskan kalian dari keterpurukan ya, dan akan mendapatkan sebuah hantaman rezeki yang besar. Ini Gemini. Kira-kira seperti itu ya. Luar biasa ya Gemini muncul. Oke ya, sekali lagi alhamdulillah sobat ya. 6 zodiak sudah saya prediksikan, sudah saya terawangkan ya. Di 4 hari ke depan ada Sagittarius, Pisces, Capricorn, Scorpio, Taurus, Gemini. 6 zodiak ini adalah 6 energi yang terkuat ya. Semoga dengan munculnya zodiak kalian itu memberikan sebuah jalan dan membawa kalian lepas dari keterpurukan dan dihantam adanya suatu kerezekian yang besar. Cuman saran saya ketika memang itu mengena sama kalian, ya manfaatkan dengan baik-baik. Kira-kira seperti itu ya. Sekali lagi, ya sering saya selalu mengatakannya, seseorang itu tidak mempunyai, maksud saya seseorang itu kan tidak mempunyai satu zodiak, tetapi banyak kesamaan gitu loh. Biarpun saya mengatakan, ya semoga saja ini mengena sama kalian gitu loh. Biarpun banyak apa ya kesamaan lah. Mungkin si A, si B, si C ya, sama-sama mempunyai zodiak Pisces. Ya semoga khususnya yang menonton di channel Ruang Batin ya. Misalkan si A mempunyai zodiak Pisces ini mempunyai zodiak Pisces. Dan kalian subscribe ya. Kalian menonton di channel saya. Ya semoga ini juga mengena kalian si A gitu loh. Tidak mengena si B, si C yang tidak ada hubungannya sama channel Ruang Batin. Maksudnya seperti itu sobat ya. Meskipun banyak kesamaan. Seperti itu. Jadi yang saya prioritaskan ya tetap ya sahabat saya, sedulur saya semua yang sudah subscribe, yang sudah mendukung sampai saat ini ya di channel Ruang Batin, yang sudah bergabung, yang sudah sering menonton, itu tetap saya prioritaskan. Ada suatu harapan, ada suatu doa buat kalian semua. Nah, seperti itu ya sobatnya. Sama seperti halnya seperti ini. Ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Untuk zodiak yang belum keluar, mohon bersabar ya. Itu loh. Karena masih banyak tema. Kita akan terus menguat selama bulan Desember. Masih ada weton belum ya. Sio. Nah, seperti itu. Tanggal lahir dan macam-macam. Oke ya, untuk sahabat di channel Ruang Batin ya, tetap pembacaan yang baik jadikan semangat motivasi. Syukuri aminkan kalau ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik jangan ditakuti, tapi hadapi masalah. Jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, dan lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Nah, biar tidak ada rasa saling menyalahkan ya, ya sikapi ini dengan bijaksana sobat. Karena apa? Karena ini kan bersifat general luas, saya nggak tahu nama kalian. Nah, kan seperti itu ya. Di
Segmen terakhir sering saya selalu berpesan, ketika kalian datang masalah sobat ya, dan masalah itu rumit, lebih-lebih di luar logika. Segera selesaikan, segera ambil tindakan, jangan diabaikan. Ketika tidak kalian segera selesaikan, tidak segera diambil tindakan, kalian akan mengalami sebuah habis-habisan, akan mengalami sebuah kehancuran, akan mengalami sebuah keterpurukan. Memang tidak langsung, secara lambat laun kalian akan mengalami kemerosotan di sini. Gitu. Karena kenapa saya berani mengatakan seperti ini? Karena sudah banyak sekali yang konsultasi, baik yang dari luar negeri, yang dari Indonesia sendiri juga banyak. Awalnya seperti itu. Setelah saya deteksi, saya cek, ini yang khusus secara pribadi ya. Ini adanya suatu pembiaran gitu loh. Mungkin sudah ada suatu energi yang dia tangkap bahwa ini bukan logika, tapi terkesan dibiarkan. Nah itu yang lama-lama menjadikan sebuah energi black magic itu semakin menguat di situ. Dan suatu pembiaran. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk menanggulangi ketika mendapatkan sebuah masalah yang di luar logika? Ya mudah. Satu, tetap kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor dua, lakukan langkah tahap ikhtiar, sobat. Cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka jadi kepositifan. Keriskan itu akan lancar masuk. Karena kan jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah, sobat, ketika orang itu tidak mau mengubahnya. Minimal adanya suatu perjuangan, adanya suatu ikhtiar yang kita jalankan untuk bisa mengubah nasib. Nah, disitulah insya Allah nasib juga akan berubah baik. Nah, setelah keduanya kita jalankan, ya kunci terakhir kita adanya suatu keyakinan, sobat, bahwa nasib itu pasti akan berubah karena kita juga berusaha mau mengubahnya gitu loh. Nah, beda lagi ketika kalian santai, itu beda lagi. Kan seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi untuk semua sahabat di channel Ruang Batin, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sahabat semua di channel Ruang Batin, tetap semangat ya, apapun itu, semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.